Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Akreditasi bukan sekedar dokumen loh. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dilakukan oleh surveyor yang dikenal dengan RDWS. R adalah regulasi. Surveyor akan melihat dokumen regulasi yang berupa SK, pedoman, panduan, dan SPO. Kemudian D, dokumen bukti implementasi. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi untuk melihat apakah Sobat Sehat sudah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan regulasi yang sudah disusun. Kemudian O adalah observasi, di mana surveyor akan melakukan observasi apakah regulasi dan dokumentasi itu sudah dikerjakan di puskesmas, sudah ada di puskesmas. Kemudian yang keempat adalah B, wawancara. Surveyor akan melakukan wawancara untuk membuktikan apakah Sobat Sehat itu paham dengan regulasi yang sudah disusun, kemudian apakah regulasi itu dipahami oleh mereka, kemudian dikerjakan sesuai dengan yang ada di regulasi tersebut, dan kemudian dicatat di dalam bukti dokumentasinya. Dan yang terakhir, simulasi. Simulasi ini adalah praktek yang diminta dilakukan oleh surveyor kepada Sobat Sehat di puskesmas. Contoh nih, surveyor akan melihat bagaimana Sobat Sehat itu melakukan cuci tangan, langkah-langkahnya sesuai dengan WHO, dan bagaimana 5 movement-nya, indikasi-indikasi dari cuci tangan itu apakah sudah dilakukan. Jadi ini untuk membuktikan apakah Sobat Sehat itu sudah melakukan kerjakan yang ditulis maupun tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-285 yang akan membahas konsep standar pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Seperti kita ketahui, mulai video 279 kita membahas bab 3 penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP dari standar akreditasi klinik. Bab 3 ini terdiri dari 14 standar, yaitu hak pasien dan keluarga, klinik melibatkan pasien dan keluarga, kemudian penerimaan pasien klinik, pengkajian pasien, rencana asuhan dan pelaksanaan, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi, pelayanan anestesi dan bedah, pemulangan dan tindak lanjut perawatan, pelayanan rujukan, penyelenggaraan rekam medis, pelayanan laboratorium, kemudian pelayanan radiologi diagnostik, dan yang terakhir pelayanan kefarmasian. Kita akan bahas satu persatu, dan di video 285 ini kita akan membahas pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Ini merupakan standar ke-7 dari bab 3. Standar PKP 7 itu pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Klinik menetapkan regulasi pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi berdasarkan panduan praktek klinis dan peraturan perundang-undangan. Adapun pokok pikiran dari standar ini adalah klinik menetapkan regulasi tentang pasien risiko tinggi yang mampu dilayani. Pelayanan pasien risiko tinggi antara lain pasien emergensi, pasien dengan penyakit menular, pasien dialisis, pasien dengan risiko bunuh diri, populasi pasien rentan, lansia, anak-anak, dan pasien berisiko tindak kekerasan atau diterlantarkan. Adapun pelayanan risiko tinggi antara lain pelayanan pasien dengan penyakit menular, pelayanan pasien yang menerima dialisis, pelayanan pasien yang menerima kemoterapi. Adapun elemen penilaian dalam standar ini adalah pertama, ada pelayanan pasien risiko tinggi pada klinik. Itu akan dilihat dokumentasi. Kedua, ada bukti pelaksanaan pemberian pelayanan
pada pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi sesuai SPO yang ada. Ini akan dilihat dokumentasi di rekam medis maupun akan diwawancarai. Sobat Sehat, silahkan melihat secara lebih rinci pada PP nomor 5 tahun 2021, kemudian Permenkes nomor 14 tahun 2021, Undang-Undang RI 29 tahun 2004, kemudian Permenkes RI nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan medis, kemudian Kemenkes RI nomor 514 tahun 2015 tentang PPK bagi dokter di FKTP. Lalu Kemenkes RI nomor 62 tahun 2015 tentang panduan praktek klinis bagi dokter gigi. Ya, selain itu ada infografis AKB, kemudian juknis pelayanan kesehatan di puskesmas untuk AKB, semuanya pada masa pandemi COVID-19. Demikianlah Sobat Sehat, di video 285 ini kita telah membahas pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan risiko tinggi. Standar ke-7 dari bab 3, penyelenggaraan kesehatan perorangan di klinik. Nanti kita akan bahas lagi ya di video-video lain bagaimana rincian dari yang harus dilakukan pada standar ini. Sobat Sehat, kita akan bertemu di video 286 untuk membahas pelayanan anestesi dan bedah. Wah, kok di klinik melakukan pembedahan ya? Ya, pasti ada pembedahan minor yang dilakukan di klinik. Pelayanan anestesi dan bedah ini merupakan standar ke-8 dari bab 3, penyelenggaraan kesehatan perorangan atau PKP. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.